أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah atau zikir-zikir ba'da sholat fardu ya. Nah, ini sudah sampai 10 ya kemarin. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silakan ditonton di video sebelumnya ya. Atau bisa dicek di pojok kanan bagian atas. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pembahasan di nomor 11-nya ya. Langsung saja. Nah, kita kan kemarin sudah berzikir ya. Nah, ini yang ke-11-nya. Menghitung tasbihnya itu dengan tangan ya. Dan riwayat ini ada banyak dan beda-beda. Dan ini cukup sebagai keumuman hadis ya. Jadi ketika berzikir itu disunahkan zikirnya itu menggunakan jari ya, jari tangan, ada ruas-ruas jarinya ada di hadis Rasul ya. Di antaranya sahabat melihat Rasul menghitung zikirnya itu dengan ruas-ruas jarinya. Jadi disunahkan kita juga menghitung zikir tadi yang 33 itu dengan ruas-ruas jari kita juga. Kemudian yang ke-12-nya, nah ini mengucapkan zikirnya itu masih di tempat sholatnya ya. Masih di tempat duduknya dan belum berpindah tempatnya. Jadi setelah sholat itu jangan pindah dulu, jangan geser dulu kecuali imam ya. Kalau imam biasanya berbalik ke arah makmum atau ke arah kanan ya. 45 derajat atau 90 derajat. Nah, kalau makmum ya diam saja di tempat masing-masing ya. Diam saja. Kemudian baca zikir yang tadi yang kemarin dibaca ya. Mulai dari istighfar, Allahumma antas salam dan seterusnya sampai terakhir. Nah, itu dilakukan masih di tempat duduk yang sama, belum pindah. Kemudian jika seorang muslim di sini mengumpulkan atau melaksanakan semua sunnah-sunnah di atas di setiap selesai sholat fardu, maka si muslim itu akan mendapatkan kurang lebih 55 sunnah ya yang dilaksanakan. Bahkan kalau di sholat fardu, sholat fajar sama sholat maghrib itu bisa lebih banyak lagi. Karena yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah-nya juga itu dibaca 10 kali ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas-nya juga 3 kali. Sehingga pasti lebih banyak lagi ya. Kemudian di sini buahnya atau hikmahnya ketika kita rutin atau mengamalkan zikir yang sudah disebutkan di atas dan menjaganya, maka kita akan mendapat fadilah atau hikmahnya. Di antaranya yang pertama di sini akan dituliskan bagi si muslim yang senantiasa membaca tasbih-tasbih atau zikir-zikir ba'da sholat di setiap hari dan malam, siang dan malam, itu 500 sedekah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu tasbihatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin
sedekah. Nah, jadi setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu sedekah. Nah, sehingga di sini akan dituliskan 500 sedekah atau sedekah. Kemudian berikutnya, nah ini bagi si muslim yang menjaga tasbih-tasbih atau zikir-zikir ba'da sholat fardu tadi setiap hari akan ditanamkan 500 pohon ya fil jannah di surga. Jadi orang yang biasa berzikir pada sholat itu, tasbih tahmid tadi ya yang disebutkan, itu akan ditanamkan 500 pohon di surga. Ini dalilnya, sesungguhnya Rasulullah SAW lewat di depan Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah sedang menanam tanaman ya. Kemudian Rasul bersabda, ya Abu Hurairah, ala adulluka ala ghursin khairul laka min hadza. Nah, wahai Abu Hurairah, maukah kamu aku tunjukkan tanaman yang lebih baik dari tanaman yang kamu tanam ini? Qala, menjawab Abu Hurairah, bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, qul, katakanlah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka akan ditanamkan bagimu di setiap tasbihnya itu pohon atau tanaman di surga. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita bertasbih, khususnya dengan membaca tasbih yang ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka kita akan ditanamkan pohon di surga. Kemudian selanjutnya, laisa bainahu wa bainal jannah, tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali kematian, maka dia akan masuk surga. Liman qara'a ayatal kursi, bagi orang yang senantiasa membaca ayat kursi, menjaganya di setiap ba'da sholat ya. Nah, jadi setiap sholat kita membaca ayat kursi, maka tidak ada batas antara kita dengan surga kecuali kematian. Artinya kita akan masuk surga salah satunya dengan wasilah istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang menjaga tasbih atau zikir-zikir ini setiap pada sholat ya, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun si dosanya itu, kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Seperti dalam Sahih Muslim ya. Itu jadi orang yang senantiasa berzikir setiap selesai sholat itu, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah ya. Tapi tentunya ini dosa-dosa kecil ya teman-teman. Kalau dosa-dosa besar itu tentu kita harus bertaubat ya. Tapi kalau untuk dosa-dosa kecil, insya Allah dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan istighfar, dengan kita melangkah ke masjid dan lain-lain, itu insya Allah bisa terhapus dosa-dosanya ya. Kemudian berikutnya, tidak ada kerugian dunia dan akhirat bagi orang yang mendawamkan tasbih-tasbih atau zikir-zikir duburi kulli sholat, di setiap selesai sholat ya, ba'da sholat. Karena ada hadis Rasul, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. Nah, tidak ada kerugian ya bagi orang yang mengucapkannya atau membacanya, mendawamkannya ya. Jadi beruntunglah. Maka justru malah rugi kalau kita tidak melaksanakannya atau tidak membaca zikir-zikir setelah sholat.
kita tanamkan dalam mindset kita atau dalam hati kita, dalam otak kita, ketika setelah selesai sholat kita langsung pulang atau langsung pindah, langsung keluar. Kalau istilah orang Sunda itu likum-likum gajeleng katanya ya. Gak zikir gak apa, itu rugi justru ya. Nah justru kalau kita zikir dulu akan banyak keuntungan yang tadi sudah disebutkan di dalam kitab ini ya. Kemudian yang terakhir di sini itu akan jadi tambal penutup ya bagi kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan kita dalam sholat fardu tadi. Nah, kita kan sholat fardu kadang-kadang, mohon maaf ya, untuk khusyuk itu kan susah ya. Kadang kita baru masuk sholat saja, baru takbiratul ihram saja, kadang-kadang otak kita sudah dibawa setan kemana-mana ya. Jadi ingat apa, ingat ini, ingat itu, pekerjaan belum selesai dan seterusnya. Bahkan mungkin ada bacaan-bacaan yang tanpa sadar salah gitu ya. Ya pastilah pernah mengalami ya. Saya pun sama ya teman-teman. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan lupa rakaat berapa ya. Nah itu dengan adanya zikir-zikir atau sunnah-sunnah setelah sholat fardu ini, itu akan menjadi tambal ya buat kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita saat sholat fardu tadi. Masya Allah ya. Nah itu teman-teman diantara keutamaannya tentang zikir ba'da sholat. Saya review lagi sedikit ya sebentar dari atas saja. Jadi setelah selesai sholat itu kita jangan kemana-mana dulu, diam dulu di tempat sholat tadi, kemudian baca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam dan seterusnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seterusnya, terus sampai ke bawah tasbih sampai ayat kursi. Nah kemudian saat tasbih, tahmid, takbir itu dihitung pakai tangan ya atau jari, gak usah pakai alat lain, karena 33 itu kalau pakai jari kanan saja itu udah cukup ya. Kemudian dibaca zikir-zikirnya itu sebelum pindah gitu ya, masih tetap di tempat yang tadi. Kemudian pahalanya akan dituliskan bagi kita sedekah ya, karena setiap tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Kemudian akan ditanamkan bagi kita di surga nanti, itu akan ditanamkan pohon ya. Di sini akan mendapatkan 500 pohon di surga kalau kita mendawamkan zikir atau tasbih-tasbih yang tadi. Karena atau yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu ya. Kemudian tidak ada jarak atau tidak ada batas bagi orang yang membaca ayat kursi dengan surga kecuali kematiannya. Orang yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat berarti jaminannya surga. Masya Allah ya. Kemudian akan dihapuskan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak puih di lautan. Kemudian tidak ada kerugian di dunia dan di akhirat bagi orang yang mendawamkan zikir-zikir yang tadi ya ba'da sholat. Kemudian juga akan menjadi penambal atas kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam sholat fardu kita yang tadi ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.